yang menjadi cikal bakal pertama terorisme dalam Islam, yang itu korbannya banyak tuh, bukan hanya Sayyidina Ali. Ada sahabat, aduh, namanya lupa ya, Hubaib namanya. Hubaib jumpa dengan orang Khawarij, istrinya lagi hamil. Ditanya, gimana Ali itu? Menurut kamu pendapat Ali pun? Oh iya, Ali ya orang baik, orang dibunuh. Istrinya juga dibunuh. Tapi begitu dia ingin mengambil korma yang jatuh di bawah, permisi dulu pada yang punya. Ada korma, buah korma sudah jatuh di tanah, mau diambil dimakan, permisi dulu pada pemiliknya. Jadi masalah biji korma jatuh, permisi, karena khawatir syubhat lah, paling tidak syubhat, tapi menghalalkan membunuh sahabat Hubaib dan istrinya halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Irjen Merdi Syam. Hampir kayak Ferdi soalnya. Takut saya salah Ferdi. Iya, Merdi Syam. A'azzahullah fi sihatin daimah. Bapak Brigjen Kiai Gus Ahmad Nur Wahid dari BNPT, Ibu Profesor Dr. Husnul Mar'iyah yang luar biasa tadi menggebu-gebu, dan Mas Moderator calon Bupati Indramayu, Gubernur Jawa Barat, para pimpinan ormas yang hadir, banyak orang tua-tua ini Bu, ada Ki Abdul Zaidi, ini sudah sepuh lah. Profesor Yusnar dari Wasliyah, Profesor Dr. Jebolan Al-Azhar, dan beberapa pimpinan yang lain. Terorisme dalam Islam terjadi, ada. Nabi Muhammad setelah selesai mengalahkan Hunain, kemudian Taif, mendapatkan ghanimah, rampasan perang sangat banyak. Ribuan onta, ribuan sapi, ribuan kambing. Dibawa, dikumpulkan, akan dibagi-bagi. Tempat pembagiannya di Ja'ronah. Sambil ihram, pas Siti Aisyah uzur men, maka Siti Aisyah ihramnya nanti dari Tan'im, lain hari. Nah, dikumpulkan semua sahabat di situ, mau dibagi-bagi ghanimah. Yang senior tidak dikasih. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 1 ekor pun tidak dikasih. Jadi semua sama taatan, diam, nggak ada yang protes. Tiba-tiba yang mu'alaf baru masuk Islam minggu kemarin, walaupun kaya raya Abu Sufyan 100 onta, Al-Bakhtari 100 sapi. Walhasilnya mu'alaf lah, dari Mekah itu baru Fatu Makkah, itu tahun 8 Hijriah terjadinya. Jadi Fatu Makkah, Hunain, Taif. Nah, tiba-tiba ada yang datang dari belakang, namanya Dzil Khuwaisir. Ini ada dalam hadis Kitabuz Zakah Babul Qismah, Sahih Muslim. Dalam syarahnya Imam Nawawi, mensyarah hadis itu, menggambarkan Dzil Khuwaisir ini orangnya kurus, jenggot, jidat hitam, gamis cengkerang. Ada itu dalam syarah Nawawi itu ada. Tiba-tiba ke depan sambil malang kerik itu apa? Iya. I'dil ya Muhammad. Bagaimana adil dong? Nabi jawab, waihak ma'adala minni fil ard. Bagi-bagi adil dong. Nabi jawab, cilakalah kamu. Tidak ada orang yang lebih adil dari saya di muka bumi ini. Yang saya lakukan adalah perintah Allah, bukan kemauan saya ini. Perintah Allah. Saya pun gak ngambil. Orang itu pergi, Nabi bersabda, saya khuruju min di'i hadzal rajul qaumun yatluna al-Qur'ana wa la yujawizu halaqimahum hum syarrul khalqi wal khaliqah lastu minhum wa laysu minna. Nanti akan lahir di umatku ini orang seperti ini nih. Seperti apa itu?
baca Quran, hafal Quran, tapi tidak melewati tenggorokannya. Terlek tekstual sekali, tidak menghayati inti atau kandungan Al-Quran yang nilai-nilai yang sangat mendalam itu. Lah mereka itu nanti syarrul khalqi, sejelek-jelek manusia, wal khaliqah ail bahaim, lebih jelek daripada binatang. Lastu minhum, saya tidak termasuk mereka, walaisu minna, mereka tidak termasuk golonganku. Prediksi Nabi Muhammad ini terjadi ketika tahun 40 Hijriah, bulan Ramadan, tanggal 17, Sayyidina Ali Khalifatul Muslimin, Amirul Mukminin, Sihru Rasulullah, menantu Rasulullah, Fatihu Khaybar, yang memenangkan perang di Khaybar, Babul Ilm, Minal Mubasysyirin bil Jannah. Jadi Sayyidina itu banyak gelarnya yang sudah dipastikan masuk surga. Termasuk orang 10 lah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'id, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Amir bin Jarrah. Dan Babul Ilm, pintu ilmu pengetahuan. Wa ana madinatul ilm, wa alin babuha. Nah, segitu. Dan orang awwaluman aslaminas subyan, orang yang pertama kali masuk Islam dari remaja yang pertama kali masuk Islam. Dari Sayyidina Ali nggak pernah jahiliyah. Begitu balik sudah Islam. Kalau yang lainnya jahiliyah dulu. Dah. Abu Bakar juga, Utsman juga semua. Segitu hebatnya Sayyidina Ali dibunuh oleh orang Islam. Namanya Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi dari suku Bani Tamim. Kenapa dibunuh? Ali kafir. Di mana kafirnya? Karena Ali ketika dalam memimpin negara tidak menggunakan Al-Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa tidak menjalankan hukum Islam kafir. Gimana ceritanya kok Ali tidak menjalankan hukum Quran? Karena Ali menerima musyawarah antara Abu Muawiyah dan pihak Ali. Menerima musyawarah berarti tahkim, menjalankan hukum tidak dengan Quran, tapi oleh manusia itu hukum itu. Begitu Ali menggunakan hukum yang bersumber dari otak manusia, akal manusia, bukan dari Quran, kafir. Kalau kafir boleh dibunuh, maka saya bunuh. Lahirlah gerakan Khawarij yang menjadi cikal bakal pertama terorisme dalam Islam, yang itu korbannya banyak tuh, bukan hanya Sayyidina Ali. Ada sahabat, namanya lupa ya, Hubaib namanya. Hubaib jumpa dengan orang Khawarij, istrinya lagi hamil. Ditanya, gimana Ali? Menurut kamu pendapat Ali pun? Oh iya, Ali ya orang baik, orang dibunuh. Istrinya juga dibunuh. Tapi begitu dia ingin mengambil korma yang jatuh di bawah, permisi dulu pada yang punya. Ada korma, buah korma sudah jatuh di tanah, mau diambil dimakan, permisi dulu pada pemiliknya. Jadi masalah biji korma jatuh, permisi, karena khawatir syubhat lah, paling tidak syubhat, tapi menghalalkan membunuh sahabat Hubaib dan istrinya halal. Jadi kebalik-baliknya orang yang yatlunal Qur'ana wala yujawizu halaqimahum. Memahami Quran, baca Quran tidak paham, hanya letterlek tekstual saja. Pada ketika cara memahami Al-Quran, kita punya metodologi namanya usulul fiqh. Ayat Quran ada muhkamah, ada mutasyabihah, ada baku, ada masih remang-remang, butuh takwil, butuh tafsir. Ada mutlaqah absolut, ada muqayyadah terikat. Ada amma umum, ada khossah khusus. Amma wajib sholat umum, khossah wajib perang. Kalau lagi perang. Wajib perang, kalau lagi perang, namanya ayat khusus. Ada hakiki, ada majazi, ada nasikhoh, ada mansukhoh. Gak pernah mengaji ini, gak pernah baca ini. Cuma terjemahan waqatilu langsung perang. Walladzina haju akhruju min darihim waqatalu waqudhu fi sabili law kafinam sayiatihim wadkhilnahum jannatin tajri min anhar. Barang siapa keluar dari rumah jihad, membunuh atau terbunuh, langsung surga. Dijemput bidadari, sudah telanjang, bidadarinya sudah siap pakai, sudah siap pakai. Dan ini kan letterlek sekali. Pada ayat itu ada ammah, ada khossah, ada nasikh, ada mansukhoh. Hadis juga ada mutawatir, ada masyhur, ada aziz, ada ahad. Ada qat'iyyud dilalah, qat'iyyul wurud, qat'iyyud dilalah, ada qat'iyyul wurud, dhanniyud dilalah, ada dhanniyud dilalah. Enggak gampang memahami Quran, enggak gampang, enggak segampang itu. Nah, itulah cikal bakal radikalisme plus terorisme dalam Islam. Tadi sudah saya singgung juga tadi waktu pembukaan Ibu Husnul di Timur Tengah,
sampai sekarang belum harmonis pemahaman Islam, konsep politik Islam dengan nasionalisme sampai sekarang. Jadi gampangannya gini, gampangannya. Tidak ada aktivis Islam yang nasionalis. Tidak ada aktivis pejuang nasionalis yang aktivis Islam. Saddam Hussein, Hafid Assad, Jamal Nasir, Anwar Sadat, Muammar Gaddafi, Abu Ghraibah, Jafar Numeri, Syadil bin Jadid, aktivis nasionalis. Mereka dari Ba'ath, sosialis, nasionalis, tapi tidak berjuang Islam. Yang pejuang Islam, Said Qutb, Ashwawi, Zaki Muhandis, Hasan Udebi, Umar Tilimsani, Yusuf Qaradawi, Muhammad Al-Ghazali, Said Hawa, aktivis Islam, da'i Islam, dakwah Islam, tidak nasionalis. Di kita alhamdulillah Hashim Asy'ari, Ahmad Dahlan, ini ibu dari Muhammadiyah ini, Ahmad Dahlan, Sulaiman Ar-Rasuli, bendera Wasliyah aja. Perti. Ya, kalau Wasliyah? Hasan Bestari. Ya. Terus Perti Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, ya Perti Ar-Rasuli, Umar Said Sukraminoto, Haji Agus Salim, Ajengan Sanusi dan Ajengan Abdul Halim PUI, pendiri PUI, Sukarti, Al-Irsyad, dan lain-lain, pejuang Islam sekaligus dalam waktu yang sama pejuang nasionalis. Kita udah selesai udah. Tidak ada lagi ketegangan antara pemahaman Islam dan pemahaman. Nah, ini maka sulit atau jauh sekali diadu domba kayak apapun, kita sulit untuk bentrok yang secara massal. Waktu reformasi, pemindahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi ini hanya 6 bulan krisis. Begitu muncul multipartai, pemilu selesai sudah. Kalau di Timur Tengah belum tentu 30 tahun selesai. Buktinya Irak belum selesai. Suriah masih, Afghanistan nggak selesai, Libya belum selesai. Mesir pun masih ya kadang-kadang goncang juga, belum selesai. Di kita 6 bulan. Begitu multipartai yang tadi cuma 3 partai kemudian lahir 40 berapa itu? Pertama kali 48 partai. Selesai sudah. Apa? Karena sudah selesai pemahaman antara Islam dan nasionalisme atau agama dan nasionalisme. Maka sekali lagi masalah khilafah, sistem politik khilafah ijtihadiyah, bukan masalah akidah, bukan masalah syariah, bukan. Bukan masalah akidah, bukan masalah syariah, ijtihadiyah. Kesepakatan inginnya khilafah, silahkan. Mamlakah kerajaan, silahkan. Ijtihadiyah. Sultanah kesultanan, silahkan. Imarah keamiran, silahkan. Jumhuriyah republik seperti kita ini, ya itulah kesepakatan kita. Betul. Maka ya, para ulama NU ketika muktamar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan tahun 36 menerima bahwa Nusantara ini atau Indonesia ini Darussalam, negara yang damai, bukan negara Islam, bukan negara kafir, negara yang damai. Mari kita bangun perdamaian, persaudaraan. Kalau Muhammadiyah apa istilahnya? Darul Mithaq, apa Darul apa? Darul Ahdi wa Syahadah Muhammadiyah. Darul Ahdi wa Syahadah. Kalau NU Darussalam, negara yang damai. Nah, mengambil dari kitab Risalatul Mustarsyidin, madhab Hanafi yang mengatakan negara yang di situ masih buk'atun tajuzu fiha iqamatul sholat bil jamaah wal jum'ah wa iqamatul wa syiarul adzan, tidak boleh diperangi. Kalau ada negara di situ boleh berjamaah, boleh melakukan Islam dengan terang-terangan lah, berjamaah, sholat berjamaah, adzan boleh, tidak boleh diperangi. Itu sudah merupakan Darussalam. Jadi nggak boleh di Belgia kita perangi. Belgia apa ya semua negara yang boleh azan lah. Semua negara yang di situ boleh bangun masjid, azan, terang-terangan sholat, terang-terangan sholat, nggak boleh perangi. Hatta RT nggak boleh perangi. Masih banyak sekali udah. Ini saya lepas dari masalah politik, saya nggak paham politik Bu. Tapi itulah. Jadi kalau negara yang di situ ya bisa boleh, dari madhab Hanafi ini, kalau madhab Hanafi. Jadi akhirnya apa? Yang betul-betul boleh dianggap nadarul kufur, yang melarang sholat, yang melarang syiar-syiar Islam, itu baru boleh diperangin. Maka dalam Quran dikatakan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsilaihim wallahu. Bukan, la yanhakumullahu an la yanhakumullahu lam yuqatilu fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsilaihim
wallahu yuhibbul muqsitin. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum wa mitalum faulaika humudz zalimun. Jangan berhubungan dengan orang yang terang-terangan melarang agama, bahkan mengusir kamu dari negerimu. Itu jangan berhubungan. Tapi kalau orang itu mereka tidak mengusir kamu, tidak mengusik kamu, tidak mempersulit kamu menjalankan ibadah, tidak boleh diperangi. Innama yanhakumullahu lam yuqatilu fid din, tidak merangi agama. Wa lam yukhrijum min diyarikum, tidak mengusir kamu dari negerimu. Itu baru yang jelas sekali Qur'annya itu. Jadi tidak boleh kita memerangi orang yang tidak mengganggu kita, tidak mempersulit kita. Sekarang di RT di mana-mana masjid ramai penuh, asal dalam masjid. Boleh dakwah dalam masjid, nggak boleh keluar. Kalau di luar masjid nggak boleh. Begitu pula di Moskow. Mufti Moskow baru datang ke saya ke Pasar At-Taqofah kemarin itu. Ya baru datang ke saya mengatakan paling ingin bikin pesantren, ingin niru Indonesia bikin pesantren. Artinya apa? Sudah bebas pemerintah Moskow, pemerintah Rusia melakukan pendidikan Islam. Begitu pula di Jepang. Saya ceramah di Jepang, turun dari ceramah 16 orang masuk Islam. Ceramah di Hong Kong 2 orang masuk Islam. Artinya apa? Ketika kita menyampaikan Islam sebagai rahmatul alamin, Islam berarti dari Pak Nur Wahid, Islam tadi, man salima akhuhu min yadihi wa lisani. Al muslimu man salima akhuhu min yadihi wa lisani. Orang Islam itu adalah orang yang sekitarnya, tetangganya merasa tenang dengan dia. Itu namanya orang Islam. Jadi kalau orang Islam itu menjadikan tetangganya, masyarakatnya resah, khawatir, bukan orang Islam. Al-muslim man salima akhuhu min yadihi wa lisani. Maka jelas sekali Imam Ghazali juga mengatakan, wa dararu sebenarnya. Wa dararu man nasruddin la bi tariqih wa dararu syar'i mimman nasruhu la bi tariqih akbaru mimman ta'ana fih. Imam Ghazali begitu persisnya. Wa dararu man syar'i mimman nasruhu la bi tariqih. Bahaya terhadap Islam yang dilahirkan dari orang yang membela Islam tapi tidak dengan cara yang benar lebih besar daripada musuh Islam sekalian. Wa dharru syar'i mimman nasarahu la bi tariqih akbaru mimman ta'ana fih. Ghazali bilang gitu. Jadi bahaya yang dilahirkan dari kelompok yang kelihatannya membela Islam padahal itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bahayanya lebih besar daripada sekalian musuh Islam, enak malah sekalian jelas. Itu ya. Saya kira itu aja, mudah-mudahan manfaatnya. Semuanya baik semuanya nih. Wah, luar biasa semuanya narasumber yang baik. Aplaus kepada 4 narasumber.